Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Sehat kan ya kakak-kakak di rumah? Ya, doa Brobi selalu semoga kakak-kakak di rumah beserta keluarga Allah selalu berikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan PJJ di rumah. Ya, tak lupa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, materi kedua pelajaran bina ibadah kali ini itu tentang mandi setelah haid. Mungkin kalian di kelas 5 sudah belajar kan ya tentang masa balik. Nah, ini salah satu yang ada di masa balik ya, salah satu pelajaran atau yang mungkin akan kalian alami, bahkan sudah ada yang pernah mengalami ya, sudah ada yang mengalami tentang haid ya. Tentunya bagi akhwat, bagi ikhwan ya ini hanya untuk sakofah saja atau pengetahuan kelak yang nanti akan bermanfaat untuk kalian dan keluarga. Oke, mungkin tadi kalian sudah melihat ya video singkat atau film pendek tentang seorang perempuan dan teman-temannya ya, yang mempunyai pengalaman pertama kali datang haid. Tadi kita sudah katakan, memang bahasanya dari suku Jawa ya, namun insya Allah kurang lebih kalian paham. Walaupun misalnya dari segi bahasanya tidak paham semua, minimal ada gestur tubuh yang dijelaskan ya, yang bisa terlihat bahwa itulah yang akan dirasakan ketika haid itu datang. Ya, seperti gejala pusing, kemudian sakit perut, ya kan. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, gitu, nggak perlu kaget lagi. Itu tadi contoh pengalaman ya teman kita atau seseorang akhwat yang sudah balik ketika DAK keluar darah. Nah, itu jangan panik, jangan kaget. Justru malah kalau tadi di film tadi itu dia nggak mau cerita ke orang tua ya, ke ibu terutama karena mungkin malu atau takut gitu. Itu adalah salah. Yang benar adalah kalian ceritakan, tanya kepada ibunya, ke bundanya, Bun, tadi aku BAK misalnya mengeluarkan darah, itu tandanya apa ya? Nanti bundanya insya Allah akan menjelaskan. Ya, berarti itu tanda bahwa kalian sudah balik bagi yang perempuan. Mungkin bagi yang laki-laki sudah dijelaskan juga ya waktu kelas 5 bahwa ciri-ciri seorang laki-laki balik ya banyak. Yang pertama misalnya tumbuh jakun, suaranya sudah membesar ya. Kemudian ada mimpi ya, insya Allah. Ini yang lebih jelas lagi kalau akhwat itu tadi mengalami haid. Ya, kita lanjut mandi setelah haid. Usia haid itu dalam Islam biasanya terjadi mulai usia 9 tahun ke atas. Nah, ada ulama yang berpendapat jika usia kurang dari 9 tahun itu keluar darah, maka darah itu adalah bukan darah haid, melainkan adalah darah penyakit. Ya, jadi mungkin untuk adik kita ketika BAK-nya berdarah itu harus diperiksakan ke dokter ya, bukan kamu kok masih kecil udah haid, bukan. Beda tadi ada catatannya ya di sini bahwa haid itu usia 9 tahun. Oke. Kemudian berapa lama sih waktunya haid? Ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i
bahwa paling singkat waktu haid itu sehari semalam. Ya, jadi pas kalian aku haid, katanya malamnya masih haid, paginya sudah enggak sampai siang misalnya ya, pagi sampai siang aku nggak keluar lagi, mah ini darah apa? Jangan panik juga. Karena kita sudah tahu nih ya hukumnya bahwa paling singkat atau paling pendek waktu itu sehari semalam. Kemudian yang kedua, biasanya ada yang 5 hari 5 malam. Nah, ada juga yang lebih dari 5 hari 5 malam, yaitu biasanya 1 minggu atau 7 hari. Dan yang paling banyak yaitu 15 hari 15 malam. Jadi waktu terpanjang yang dikategorikan sebagai darah haid adalah 15 hari 15 malam waktu terlamanya. Adapun yang lebih dari waktu yang ditentukan, yaitu lebih dari 15 hari, itu pun sama ya dikategorikan sebagai darah istihadah. Sama seperti tadi yang ketika keluar darah kurang dari 9 tahun. Jadi itu disebut darah penyakit atau istihadah. Kalau kalian ingin tahu ya apa sih perbedaannya darah biasa dengan darah haid, mungkin yang sudah mengalami tahu ya perbedaannya ya. Kalau darah yang biasa misalnya kita terluka, itu darahnya warna merahnya lebih cerah. Namun darah haid itu lebih hitam, lebih ke hitam merah, ke hitam-hitaman. Dan itu baunya amis ya. Itu bedanya. Kalau darah segar biasa terluka itu biasa aja, nggak berbau amis. Kalau darah haid itu pekat sekali bau amisnya. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasai, yaitu yang artinya adalah darah haid yaitu apabila berwarna hitam yang dapat diketahui. Jadi kita kalau tahu itu darahnya berwarna hitam ya merah hitam-hitaman, itu berarti itu adalah darah haid. Jika demikian, maka ada perintah untuk meninggalkan sholat. Tetapi jika selain dari maksudnya selain dari darah haid yang warna merah hitam-hitaman tadi, maka kalian tetap wajib berwudu dan lakukanlah sholat. Karena itu adalah darah penyakit. Ya. Jadi mungkin setelah ketentuan waktu yang tadi ya, sehari semalam, kemudian udah 15 hari nih, udah lebih, itu termasuk darah haid. Kalau misalnya memang udah masa balik, sehari semalam itu udah dikategorikan haid. Ya, tapi kalau tadi lebih dari 15 hari, itu termasuk darah penyakit, maka kita boleh tetap sholat. Bu, bagaimana kan darahnya masih keluar, misalnya di hari ke-16 gitu, kita periksakan ke dokter. Ya, setelah dokter memberikan penjelasan, kita tetap wajib sholat dengan cara ya seperti biasa, menggunakan untuk penghalang darah itu keluar agar tidak najis kemana-mana. Kamu tetap sholat ya. Ya. Selanjutnya hal-hal yang dilarang ketika kita sedang haid. Nih, bagi perempuan wajib tahu ya larangan ketika sedang haid. Yang pertama sholat. Sholat itu baik sholat wajib yang 5 waktu maupun sholat sunnah. Jadi ada larangan kita tidak boleh melakukan sholat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aqbalatil haidatu fada'i sholat." Ya, apabila datang waktu haid, maka hendaklah engkau tinggalkan sholat. Hadis muttafaq alaih. Kemudian yang kedua adalah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ya, puasa wajib itu puasa bulan Ramadan, puasa sunnah ya puasa Senin Kamis, puasa Daud, kemudian puasa Arafah yang kemarin kita lakukan ya bulan kemarin, kemudian sebentar lagi ini ada Muharram. Nah itu ketika kita sedang haid walaupun pahalanya besar itu tidak boleh dilakukan ya. Maka yang wajib aja tidak boleh, apalagi yang sunnah. Namun perlu diingat bagi perempuan yang sedang haid, ya, ketika kita datang haidnya
itu saat puasa Ramadan, maka kita wajib mengkodoknya. Nah, ketika kita di bulan Ramadan itu mendapatkan haid 1 hari, ya kita mengkodoknya atau menggantinya di waktu lain 1 hari. 5 hari, ya 5 hari juga gantinya. 7 hari, ya 7 hari juga gantinya. Ya. Bu, kalau 15 hari bagaimana? Banyak banget nih, gimana dong? Ya memang wajib mengganti 15 hari itu juga. Ya. Apalagi kalau orang tua kita, ya ibu kita, sedang menyusui, misalnya gitu ya. Kemudian sedang hamil, itu juga ketika nanti suatu saat tidak hamil atau tidak menyusui, wajib juga mengkodoknya. Seperti itu. Jadi, itu merupakan betapa pentingnya ya, atau betapa wajibnya puasa Ramadan itu. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk berdiam di masjid atau iktikaf. Ya biasanya itu dilakukan saat Ramadan ya. Tapi sebenarnya bukan hanya Ramadan saja sih ketika iktikaf. Iktikaf itu kan artinya berdiam diri. Misalnya ada kajian, ada pengajian, misalnya pengajian rutin yang biasa di masjid. Tapi ketika kita sedang haid, sebaiknya untuk kehati-hatian itu tidak berada di masjid, kecuali untuk berlalu saja, ya, hanya berlalu saja. Tadi kita diperbolehkan ke masjid asalkan tidak akan mengotori masjid. Kalau kita yakin darah itu tidak menetes di lantai ya ketika kita duduk. Mungkin zaman dahulu kenapa dilarang? Zaman dahulu belum ada pembalut. Kalau sekarang sudah ada ya, jadi lebih aman. Namun walaupun bagi seorang perempuan sudah pakai, tetap aja kalau memang sedang banyak haidnya bisa tembus keluar itu darahnya itu. Jadi untuk kehati-hatian maka Allah melarang kita untuk datang ke masjid. Kalau itu kecuali untuk berlalu saja boleh, misalnya nungguin yang sedang sholat, teman kita lagi sholat, gitu. Tapi tadi nanti kita bisa menjaga tidak berseceran darahnya, kita tidak menyentuh. Ini ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Jadi itu keterangannya ya, ada di Quran surat An-Nisa ayat 43. Jadi sudah jelas ketentuan hukumnya. Kemudian selain itu juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dihalalkan masjid bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang sedang junub. Nah, junub itu tidak sama berhadas besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Namun diperbolehkan bagi seseorang yang berhadas besar berdiam di masjid dengan syarat berwudu terlebih dahulu, sebagaimana dikatakan Atha, seorang tabi'in terkenal. Saya melihat beberapa sahabat Rasulullah berdiam di masjid, mereka dalam keadaan junub, tetapi mereka telah berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Mungkin di sini kenapa diperbolehkan tadi karena dia sudah menjaga sebaik mungkin ya, sudah mempersiapkan agar darahnya itu tidak keluar, tidak menetes atau menimbulkan bercak darah di lantai. Tapi kalau misalnya kita khawatir nggak yakin, ya udah nggak usah. Tapi kalau kita yakin, mungkin karena haidnya tinggal sedikit diperbolehkan, tapi walaupun tapi jangan terlalu lama ya, sebentar saja, menjaga kehati-hatian tadi. Nah, hikmah wudhu tadi, kenapa harus berwudhu ketika haid itu untuk masjid tadi, untuk meringankan hadas. Ya, diperbolehkan juga bagi orang yang berhadas besar untuk sekadar lewat di dalam masjid tanpa duduk di dalamnya bersama-sama. Di sini ditegaskan lagi boleh ke masjid tanpa duduk. Ketika tadi kita udah itu. Kemudian
Yang keempat, larangannya adalah tawaf. Apa itu tawaf? Ya, betul. Tawaf itu adalah ibadah atau zikir ketika kita haji atau umroh. Tawaf di mengelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 kali. Gitu. Eh, Hadisnya itu artinya kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Itu hadis muttafaq alaih. Jadi ketika haji ada yang diperbolehkan kegiatannya, tapi khusus untuk tawaf itu tidak boleh. Selanjutnya adalah larangan untuk membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, tidak ada yang menghalanginya, yakni Rasulullah, dari Al-Quran sesuatu pun kecuali Jumat. Jadi ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan larangan membaca Al-Quran bagi seseorang yang sedang junub atau haid, termasuk di dalamnya juga hadas besar karena nifas. Nah, termasuk di dalamnya juga tadi yang nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya darah nifas ya, beda dengan darah haid. Sebagian ulama memberi keringanan diperbolehkannya bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran jika dikhawatirkan hafalannya hilang atau lupa, atau ketika kita belajar, misalnya sedang belajar PAI atau sedang tahsin, ya sedang tahsin kita membaca itu diperbolehkan karena sedang menuntut ilmu atau sedang belajar. Ya, namun untuk tilawah menambah tilawah itu tidak diperbolehkan. Kalau untuk sekedar tadi murojaah untuk mengingat hafalan kita agar tidak hilang, untuk belajar itu diperbolehkan. Nah, diantaranya yang membolehkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Tidak mengapa seseorang yang dalam keadaan berhadas membaca zikir yang mana di dalamnya terdapat Al-Quran, misalnya seperti lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Hadis riwayat Muslim. Oke, itu adalah hal-hal yang dilarang ketika kita sedang haid. Selanjutnya adalah bagaimana tata cara mandi, ya, tata cara mandi setelah haid. Disebut mandi wajib. Nah, di sini ada 2 ketentuan, yaitu ada rukun mandi dan sunah-sunah mandi. Ya, adapun rukun mandi, ya rukun itu kegiatan atau rangkaian yang tidak boleh terlupakan, ya, harus dilakukan. Di antara yang pertama adalah niat. Niat yang pastinya dalam hati. Ya, kita udah niatin misalnya, oh selesai hati kira-kira pada asar. Nanti pas asar kita salat mandi dulu. Udah niat tuh, udah termasuk niat. Jadi nggak perlu lagi kalau kita udah punya planning rencana asar saya harus sudah mandi, itu maksudnya nggak perlu lagi nanti di kamar mandi tuh baca niatnya nawa itu Ghusl Rafil Hadasi Akbari, itu lagi seperti itu kalau lupa ya. Kemudian karena pada dasarnya niat itu adalah hati. Allah insya Allah maha tahu apa yang kita niatkan, apa yang kita baca. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke kepala dan seluruh tubuh. Jadi setelah kita niat, kita harus meratakan air. Mengguyur seluruh tubuh kita dari mulai kepala, ya rambut juga sudah basah semua sampai ke kepala, sampai ke seluruh tubuh, sampai ke ujung kaki. Itu rukunnya mandi cuma 2, niat dan meratakan air. Mudah sekali. Selanjutnya adalah sunah-sunah mandi wajib. Yang pertama,
membaca basmalah. Jadi ketika kita mandi baca basmalah dulu. Cuci tangan, ya. Kalau perlu kita bersihkan dulu auratnya sampai bersih. Setelah kita bersihkan auratnya, kita berwudu. Nah, berwudu terlebih dahulu. Seperti wudunya kita akan sah. Sebelum mandi kita berwudu. Setelah kita berwudu, kita tadi meratakan air, mengguyur air dari atas kepala sampai ke rambut-rambut, ya. Sambil rambut-rambut itu apa namanya digosok-gosok ya kepalanya, pijat-pijat sampai kulit terasa apa kulit kepala terasa dingin. Boleh menggunakan sampo ataupun tidak, itu tadi rata airnya. Kemudian setelah digosok-gosok kepala, siram ke tubuh bagian kanan ya sebanyak 3 kali, kemudian bagian kiri sebanyak 3 kali. Itu diulang masing-masing 3 kali sampai bersih. Nggak ada ketentuan pakai sabun, tapi ya supaya kita lebih yakin dan lebih enak kan ya, boleh pakai sabun. Kalaupun enggak, tidak apa-apa. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Robi tentang mandi setelah haid. Bagi kakak-kakak, terutama akhwat yang ingin bertanya atau ada yang ditanyakan, boleh kalian tanyakan ke Bu Robi via WA ataupun telepon langsung, silahkan. Ya, Insya Allah Bu Robi akan memberikan jawaban dari pertanyaan kalian. Kita diskusi bersama-sama. Yang mau curhat boleh. Ya, itu saja pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan orang lain. Assalamualaikum, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, sebelumnya di buku sebenarnya sudah ada ya materi ini. Kalian tugasnya hanya membaca kembali dan diberi garis bawah, digaris bawahi supaya nanti ketika ulangan kalian sudah tahu poin-poin pentingnya. Ini adalah bagian-bagian poin penting yang Bu Robi sampaikan. Itu saja. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.